Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Permana, NPM 23311103 dari kelas SI 23D. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah presentasi bersama dengan rekan-rekan kelompok saya tentang proyek kelompok PAPA yang beranggotakan oleh Ketua Adrian Permana, bermateri oleh Adelia Nuria Putri, dokumentasi oleh Ahmad Zulhaki Astori, penanya 1 oleh Alden Gusti Wistara, penanya 2 Adelita Kaira Putri. Nama saya Alden Gusti Wistara, NPM 2331194. Sebuah project timeline adalah alat yang digunakan untuk mengelola dan mengatur tahapan-tahapan dalam sebuah proyek dari awal hingga akhir. Berikut adalah penjelasan untuk setiap poin yang disebutkan dalam konteks sebuah proyek yang melibatkan pencarian dan kolaborasi dengan mitra UMKM. Pertama, pencarian mitra atau UMKM. Kami mengidentifikasi dan mencari mitra atau UMKM sesuai dengan kriteria proyek. Ini melibatkan penelitian pasar, mengumpulkan informasi, dan membuat daftar potensial mitra UMKM yang relevan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan mitra atau UMKM. Kami melakukan pertemuan atau wawancara dengan mitra atau UMKM untuk memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Ini bisa melibatkan survei, diskusi, dan analisis masalah yang dihadapi mitra atau UMKM. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan mitra atau UMKM. Kami menyusun rencana yang detail untuk memenuhi kebutuhan mitra atau UMKM berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Ini termasuk menentukan solusi yang tepat, sumber daya yang dibutuhkan, dan timeline pelaksanaan. Outputnya bisa menjadi rencana proyek yang komprehensif, termasuk tujuan, strategi, dan jadwal implementasi. Yang keempat, penyerahan hasil rancangan kepada mitra atau UMKM. Kami menyajikan hasil rancangan kepada mitra UMKM ini bisa berupa presentasi formal atau laporan tertulis yang menjelaskan solusi yang diusulkan dan bagaimana itu akan memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir, pembuatan artikel. Kami menulis artikel yang untuk mendokumentasikan seluruh proses proyek, dari pencarian mitra hingga penyerahan hasil rancangan. Artikel ini bisa dipublikasikan untuk tujuan promosi, edukasi, atau sebagai studi kasus. Terima kasih. Saya Adelia Nuria Putri. Pada kali ini saya akan membahas tentang topik dan permasalahan pada UMKM yang kami pilih, yaitu UMKM OQ Laundry, yang dimana pada topik ini membahas mengenai kekurangan pelanggan yang berkaitan dengan jumlah pelanggan atau kegagalan dalam menarik pelanggan baru. Adapun permasalahan yang terjadi pada mitra atau UMKM ini adalah kualitas produk atau layanan yang rendah, kurangnya inovasi dalam dunia bisnis yang efektif, pengalaman pelanggan yang buruk, pemasaran yang tidak efektif, dan adanya persaingan pasar yang ketat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Adelita Kaira Putri. Di sini saya akan menjelaskan 4 solusi yang akan diberikan kepada UMKM. Solusi yang pertama yaitu ada memahami penyebab dari kurangnya pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk pelayanan. Kemudian yang ketiga, kampanye pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir, program loyalitas pelanggan. Solusi yang pertama, memahami penyebab dari kurangnya pelanggan. Kita bisa menganalisa data pelanggan untuk mengidentifikasi penyebab penurunan jumlah pelanggan. Bisa termasuk kualitas layanan, harga, atau kompetisi. Kemudian yang solusi kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pastikan produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Nah, ini bisa kita analisa lagi.
Kemudian solusi yang ketiga yaitu kampanye pemasaran yang efektif. Maksud pemasaran yang efektif yaitu pemasaran yang menarik dan relevan. Manfaatkan media sosial kita. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, seperti itu, dan lain sebagainya. Dan iklan-iklan online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dari dunia maya tentunya. Kemudian, solusi yang keempat, program loyalitas pelanggan. Implementasikan program loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan setia, memberikan dampak positif yaitu seperti diskon, poin hadiah, atau penawaran eksklusif. Jadi, itulah solusi yang diberikan. Saya Ahmad Zulaki Astori, NPM 233111114. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang di atas, yaitu kekurangan pelanggan adalah masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlangsungannya bisnis. Penyebab utama kekurangan pelanggan mencakup kualitas produk atau layanan yang rendah, kurangnya inovasi, pemasaran yang tidak efektif, pengalaman pelanggan yang buruk, persaingan yang ketat, harga yang tidak kompetitif, promosi yang tidak menarik, lokasi yang tidak strategis, reputasi buruk, dan kurangnya dukungan pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, bisnis perlu fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, strategi, pemasaran yang tepat. Peningkatan pengalaman pelanggan, kompetisi harga, promosi menarik, pemilihan lokasi strategis, menjadi reputasi yang baik, dan menyediakan dukungan pelanggan yang memadai. Dengan demikian, bisnis dapat menarik dan mempertahankan lebih banyak pelanggan yang pada giliran akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.